Nah, jadi kalau nanti ada yang menunaikan Idul Adha-nya pas sholat Idul Adha-nya di hari Sabtu, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, ya. Maka dipersilahkan dengan pendekatan apa? Hisab. Karena meyakini begini, udah 2 derajat kok udah pindah. Ya kan? Udah pindah waktu. Tapi ada yang pengen lihat, saya pengen mastiin, pengen ikut Nabi ngeru'yat. Maka dia tunaikan di hari Ahad. Tanggal berapa? 10 juga. Gitu. Yang beda siapa? Sama kok. Ya, tanggal 10 kan? Sama tanggal 10. Cuman pelaksananya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Gitu aja, simpel kok. Ya kan? Hah? Terus kenapa Muhammadiyah sama dengan Saudi? Karena Saudi waktu lihat hilalnya udah naik di 5 derajat, ya kan? Ya, yang di sini yang Muhammadiyah di sini menghitung pakai hisab, menggunakan 2 derajat. Bukan cuma Muhammadiyah, ada yang lain juga. Ya, ya. Kalau Ustadz bagaimana? Saya tahu sebetulnya Anda dari maghrib tuh nunggu ini, gitu. Tahu saya. Makanya saya simpan di ujung. Ntar aja dulu. Ya, jadi paham ya? Paham tidak? Nah, jadi kalaupun ada yang menetapkan kemudian hari Sabtu, hari Ahad saling menghormati. Karena memang itu dibolehkan secara syariat. Dari Quran dalilnya ada, dari hadis ada, jaminan undang-undangnya pun ada. Hanya kedewasaannya saja yang harus kemudian kita tampilkan. Adapun kajian ini biarkan para ahlinya, para pakarnya. Yang bukan pakar, diam aja. Ikuti aja. Sekarang semua jadi pakar gitu. Saya heran juga. Ya, saya kalau ke dokter telinga itu nggak pernah komen tentang mata. Dokter mata nggak pernah komen tentang jantung. Semua punya spesialisasi sendiri. Tapi kalau urusan agama, semua komen. Bingung juga saya tuh kadang-kadang ya. Semua komen tuh. Ya, politisi komen, ini komen, itu komen. Tahan aja dulu. Ya, supaya tetap ada di garisnya masing-masing. Jelas ya? Jadi kalau saya resolusi pertama sih mengusulkan supaya tertib mudah gampangnya, bikin aja pakai acuan yang paling gampang, hisab misalnya. Di pemerintah tuh udah bisa nyampaikan dari jauh-jauh hari. Ini kalau mau dihitung ya sampai 25 tahun ke depan, sampai 2046. Kalau masih begini, itu potensial ada 7 kali perbedaan kurang lebih di Idul Adha. 3 sampai 5 kali di Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, selama 25 tahun ke depan. Akan berpotensi ada seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat disiplin ilmunya, ada kewajaran. Karena yang Allah lihat itu bukan hari apanya. Kesungguhan dia untuk beribadah. Itulah indahnya di Islam. Jadi kita itu dibikin cerdas. Ya, menggali, belajar hisab, melihat ru'yat, menemukan teropong yang lebih canggih. Itu mahal sekali tuh. Syukuri itu semua. Ya, jelas ya sampai sini ya? Nah, kalau saya mengusulkannya tadi begitu. Kalau sudah dibikin kalendernya, jadi secara administratif itu enak. Orang jauh-jauh hari udah bisa bikin perusahaan, udah bisa menetapkan. Papua nggak usah tunggu sampai Isya untuk Ramadan, karena kan maghrib di sana udah jam 9, kan? Jam 8, jam 9. Jadi udah tahu. Hanya nanti yang ingin menggunakan ru'yat dengan keyakinan tadi difasilitasi. Kemenak memfasilitasi dan diumumkanlah tadi yang jelas tadi kita sampaikan. Ini ada 2 metode. Ya, pemerintah jauh-jauh hari bisa menetapkan begini, tapi menghormati yang ini, semuanya sama, silahkan difasilitasi. Itu indah luar biasa. Ya, semua indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Ya, bukan pada akhirnya, nggak harus tunggu sampai akhir. Sekarang Ustadz kapan, itu kan? Saya 10 Dzulhijjah. Menunaikan sholat Idnya, tanggal 9 menunaikan puasa Arafahnya. Saya termasuk yang memahami bahwa hisab dengan ru'yat itu metode. Bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Nggak ada problem. Tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru kadza wa kadza. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain. Tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek ru'yat. Yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi.
dalam konteks di Indonesia sekarang problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana. Kenapa nggak gunakan dasar hisab aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan, ataukah di atas 3 di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan? Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustaz Adi anti pemerintah. Ini. Awas nih. Jewer tuh. Nggak ada begitu. Dah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah tuh. Ustaz Adi Muhammadiyah. Jelas ya? Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu nggak intelektual nanti. Jadi begitu beda, nih ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi nggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silakan, mau hari Ahad silakan, sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah. Paham di sini?